2.000 dikali 150 kali. 300. Berarti itu 30.000. Oh iya. Saya sih tidak tertarik sih. Oh. Halo kerabat Nara, selamat datang di Menanggapi Wara episode ke-3. Nah, kali ini udah Ivan Lanin dan saya Haris Rizky bakal menanggapi Wara dari Bank Digital. Ya, ada 3 ya, seperti biasa ya. Seperti biasa ada 3, ada yang dalam ruangan dan luar ruangan. 2 episode yang sebelumnya, kalau belum nonton, kita sudah membahas ntar jadi kayak pejabat kita. Kami sudah membahas yang pertama kami membahas apa yang pertama? Aplikasi transportasi daring. Kemudian yang kedua kami membahas aplikasi loka pasar. Nah sekarang kami membahas bank digital. Bank digital. Susah ya membedakan antara kita dan kami itu ya. Iya itu jadi problem di kita juga udah di kita semua. Sebenarnya teman-teman, ini memang salah satu fitur khas bahasa Indonesia. Kita membedakan kita yang eksklusif dan yang inklusif. Yang eksklusif itu pakainya kami, kalau yang inklusif itu pakainya kita. Bahasa-bahasa lain, terutama bahasa Indo-Eropa, tidak membedakan itu. Itu disebutnya inklusivitas. Fitur bahasa itu disebut inklusivitas. Sebenarnya bukan hanya kita loh Mas Arits. Oh iya? Di dalam artikel saya rujukan paling gampang Wikipedia ya. Nanti ada rujukan spesifiknya memang di sana. Kalau melihat tulisan di Wikipedia itu paling tidak seingat saya ada sekitar 34 bahasa yang juga menggunakan fitur itu. Ini rata-rata bahasa Austronesia. Jadi bahasa yang rumpun bahasa yang ada di Asia Tenggara dan Australia, sekitar Australia. Inklusivitas. Membedakan kita dengan kami. Ya. Bahasa Inggrisnya inclusivity. Oke. Nah, mungkin apakah kita akan menemukan inklusivitas dalam wara yang akan kita tanggapi? Kita lihat ini ya udah ya. Ya. Seperti biasa kita akan membahas kesan, pesan, dan bahasa. Ya, struktur tipis-tipis. Ya. Wara. Sekali lagi, kalau ada yang asing dengan istilah wara, itu padanan dari copy. Bisa ditemukan dalam copywriter atau copywriting. Ya. Sebenarnya sih kita bisa menyerap. Kalau kita lihat kan pemadanan istilah dari bahasa asing ke bahasa Indonesia bisa dengan 2 cara. Bisa dengan penerjemahan, bisa juga dengan penyerapan. Yang paling gampang dengan penyerapan. Karena penyerapan itu kan paling hanya ganti bunyi atau ganti bentuk tulisan. Kalau mau serap dari copy, kan kita ada copy paste. Ya, salin tempel. Salin tempel. Nah, salin itu kan sebenarnya merupakan bentuk penerjemahan. Tapi kalau dari istilah lain, fotokopi. Ya, kita tidak menerjemahkan menjadi foto salin kan. Jadi memang polanya beda-beda. Nah, kalau kita mau menyerap copywriting, itu yang kita lakukan bisa jadi penulisan kopi. Ya. Cuman ya di kita kan masih janggal ya karena kopi sudah melekat pada makna yang lain. Benda yang kita minum. Ya. Oke. Ini ada 3 udah. Bang Jago, Jenius, sama si Beng. Nah, kita mulai dari Bang Jago dulu. Nah, naikkan level akunmu, nikmati gratis biaya transfer hingga 150 kali. Ya, ini iklan digital ya. Dari pesannya biaya transfer di bank ini gratis. Terus ada batasannya tapi 150 kali. Apakah itu menarik atau tidak? Sesuai ya tergantung pembaca iklan ya. Kalau dia cukup intensif melakukan transfer, mungkin menarik. Cuma bagi orang yang tidak terlalu sering melakukan transfer, terus kenapa? Nggak ada masalah. Biaya transfer itu kan kalau saya tidak salah itu yang ada 2 metode. Ada yang harganya 6.000, ada yang harganya 2.000. 6.500 atau 6.000. Nah berarti kalau 2.000
yang kita ambil yang rendah lah, 2.000 dikali 150 kali. 300. Berarti itu 30.000. Oh iya. Saya sih tidak tertarik sih. Oh. 150, enggak ding, 150 kali 2.000 itu jadinya 300. Iya 300.000. 300.000 lumayan sih, Lumayan, 300.000 lumayan. Kalau 30.000, ini gimana sih matematikanya? 300.000 ya, lumayan. Ya, buat beli somai di depan rumah udah kan Banyak banget itu. Naikkan level akunmu dari segi kesannya minimalistik ya, minimalistik. Terus dari pesannya itu dapat ukuran hurufnya itu juga, oh iya huruf font itu sudah diserap menjadi font, FON. Oh. Jadi kita bisa menggunakan font. Kalau kita lihat pola yang kita dapat dari sini, ketika sebuah kata berakhiran NT, itu kita akan menghilangkan T-nya. Oh, misalnya. Contoh lainnya aksen. Oh, oke, aksen. Dari aksen, ya kan? Kemudian T-nya kita buang jadinya aksen. Polanya begitu. Nah, kembali ke sini, ini pesannya sangat sederhana ya. Naikkan level akunmu dan nikmati gratis biaya transfer. Yang dari segi penulisan, ini yang saya tanya, ini saya duga orangnya bingung. Penulis suaranya bingung. Mu itu dipisah atau dirangkai? Oh, iya, tanda baca. Ya, tanda bacanya. Terus akhirnya dia putuskan pakai tanda hubung. Ini jalan aman, karena pakai tanda hubung itu kan opsional. Cuman menurut saya sih ini harusnya tidak pakai tanda hubung. Mu itu kan klitik yang menunjukkan kepemilikan. Klitik yang menunjukkan kepemilikan itu ada ku, mu, dan nya. Ya. Ku dan mu dan nya di belakang kata. Dan itu ditulisnya serangkai. Nah, masalahnya sekarang ada beberapa kasus ketika takutnya kalau digabung begitu saja maknanya berubah. Oh. Tuh, Ivanku. Ya. Nama orang. Jadi nama diri ketika digabung dengan klitik pemilik ini, itu saran saya gunakan tanda hubung. Oh, untuk membedakan. Untuk membedakan, takutnya kan kalau nama diri itu kan sangat bebas ya. Ya. Takutnya yang dianggap nama diri ya seluruhnya. Oh, Ivannya nanti, oh itu nama atau? Namanya Ivanku, kayak Ivanka kan. Iya. Oke, itu dari penulisan. Penulisan sih sebenarnya itu ya. Terus kemudian penulisan yang juga agak masih belum terlalu jelas itu penulisan kali. Oh iya, ini di kali itu ya kalau normalnya kan kita tulis 150 kali. 150 spasi kali. Kalinya diganti dengan X. Yeah. Pertanyaannya apakah X itu ditulisnya serangkai atau dipisah? Aturannya belum ada. Oh. Ini sama seperti tadi kita bahas mengenai penggunaan apa tadi? Ampersand. Ampersand. Oh. Terus juga penggunaan tanda X yang untuk menunjukkan kemitraan. Ini menurut saya, ini perwujudan, sebenarnya kan perwujudan pelambangan sesuatu. Ilmunya namanya semiotika kan. Oh, oke. Pelambangan sesuatu. Bagaimana manusia melambangkan sesuatu itu konvensi. Kayak kalau kita lihat di seluruh dunia, semua lampu lalu lintas itu pasti merah, kuning, hijau. Variasi nggak ada. Iya kan? Itu berarti konvensinya berjalan, semua sepakat konvensinya itu. Konvensi yang tidak sepakat itu contohnya onomatope. Bunyi. Paling gampang Indonesia lah, kukuruyuk dan kongkorongkong. Orang Sunda bilangnya kongkorongkong, padahal bunyi ayam di Sunda sama di Jawa sama saja. Cuma kok bisa gitu loh, pelambangannya berbeda. Betul. Ini kan menarik kan? Di luar negeri juga beda juga. Beda juga. Amerika itu kokadu kalau saya nggak salah. Pokoknya beda-beda lah. Amerika, Jerman, mungkin kalau saya tidak salah bahkan Inggris dan Amerika pun berbeda. Oh iya. Nah, jadi kembali ke sini, X orang begitu baca 150 orang akan langsung baca kali ya. Pasti langsung baca kali. Yang menarik tuh kadang-kadang waktu itu saya pernah lihat di pesan WA ada beberapa orang yang menggunakan X untuk menggantinya. Iya, itu dulu bahasa perpesanan. Iya, maksudnya dari mana gitu loh itu. Kalau X mengganti kali oke lah, kan kita bilang 10 kali 10. Itu kita kalinya kan lambangnya seperti X kan gitu kan. Jadi ini wajar aja konvensinya. Yang aneh tuh yang X menggantinya itu loh. Iya, itu nggak tahu siapa ya. Kalau dilihat ini udah dia
tertib menggunakan dan dengan spasi. Ampersand dengan spasi. Ya, beda dengan tadi ya, syarat dan ketentuan. Kayaknya begini kalau saya lihat. Naluri orang, dia kan nulisnya S dan K. Kalau itu merupakan singkatan, dia cenderung untuk tidak memberi spasi. Dorongannya muncul seperti itu, tampaknya. Iya, iya. Kalau dia berbentuk kata penuh, diberikan spasi. Kecenderungan. Ya, lagi-lagi nggak ada aturan. Maksudnya belum ada aturan tertulis. Betul. Ya ini bisa saja gitu. Misalnya kita buat aturannya ampersand sebagai pengganti dan ditulis tanpa spasi ketika menghubungkan kata, dan ditulis tanpa spasi ketika menghubungkan huruf. Bisa aja kalau kita mau buat aturan seperti itu. Iya, iya. Itu tuh kayak aturan yang sebelum ED5 itu maha ya udah. Ada yang dipisah, ada yang variasi. Tapi untuk memudahkan kan akhirnya digabung semua ya. Pada dasarnya kan sebuah kaidah itu lebih mudah dipahami orang ketika tidak terlalu banyak variasi. Betul. Toh ini sekadar konvensi saja kok. Tidak ada yang menentukan bahwa harus pakai spasi, harusnya nggak ada. Kita aja yang tidak ada kerjaan. Oke. Nah ini kalau dilihat dari strukturnya, yang mana yang tajuk udah? Semuanya ini tajuk doang. Semuanya tajuk. Iya kan? Satu kalimat kan ini. Naikkan level akunmu dan nikmati gratis biaya transfer hingga 150 kali. Ini seperti orang membuat surat dalam satu paragraf itu sudah latar belakang dan pesan digabungkan sekaligus. Iya. Sama ajakan bertindak. Sama ajakan bertindak udah sekaligus. Tapi ini tidak ada ajakan bertindak yang spesifik sih. Ajakan bertindaknya kan harusnya adalah misalnya daftar sekarang. Ini kan nggak ada. Ini cuma dia menunjukkan keuntungan. Keuntungan itu biasanya adanya di badan. Habis itu selesai, orang ada keputusan lebih lanjut. Iya ya. Iya. Berarti struktur wara pun itu nggak mutlak harus ada ketiganya. Iya, tidak. Bahkan cuma gambar saja pun kadang-kadang terjadi. Iklan Coca-Cola misalnya, gambarnya itu cuma siluet botol Coca-Cola, atau iklan McDonald, gambarnya itu cuma M melingkar gitu. Itu untuk peningkatan jenama. Nggak ada pesan-pesan khusus misalnya untuk promo apa gitu ya? Iya. Ini yang digital, nah ini yang luar ruangan. Sebentar, ini ada juga yang menarik nih. Apa nih? Ini kan ada tangkapan layar dari aplikasinya. WeWax. Ada penulisan antarmuka pengguna. Di sini yang terlihat sedikit ya, terintip sedikit. Di sini ada judul. Ini kan subjudul nih, Platinum Jagoan Benefit. Ya harusnya manfaat ya. Cuma ya, ini pakai bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris semua. Ya udah, kita tidak usah bahas karena ini bahasa Inggris semua. Percuma. Tapi benefit kalau bahasa Indonesianya apa? Keuntungan? Manfaat. Paling gampang manfaat. Nah ini yang luar ruangan udah. Semudah itu buat misahin uang. Ini berjejer ya? Ini berjejer nih di jembatan MRT atau MRT ya? MRT yang di jalan itu loh, belum dekat Blok M itu nih kayaknya nih. Tampaknya ya. Iya, mirip. Berjajar kan? Beda-beda nih ininya. Yang satu ada dua versi, yang warna kuning dan yang warna ungu. Yang warna kuning ini semudah itu, kemudian buat misahin apa? Kampanyenya adalah semudah itu. Kemudian pesan di bawahnya yang berbeda-beda. Betul kan? Ini misahin uang jajan dan tabungan rumah dengan kantong jago. Nah ini misahin belanja bulanan dan tabungan anak. Jadi ini untuk untuk hiburan. Ini untuk keluarga. Iya juga ya. Iya, jadi beda sasaran. Audiensnya beda. Ini audiensnya adalah orang lajang mungkin. Yang ini audiensnya adalah orang yang sudah berkeluarga. Fokusnya beda kan? Iya. Ini jajan, ini anak. Iya. Dia warnanya pakai kuning karena mungkin jajan itu menyenangkan. Ceria ya. Itu psikologi warna sih. Saya kurang terlalu paham. Kenapa ini ungu? Keluarga? Gak tahu juga. Kalau serius tuh mungkin harusnya biru ya kalau mau serius ya. Ya cuma ya kita nggak mempermasalahkan warna lah ya. Mungkin juga karena karakternya Bang Jago juga kuning sama ungu. Dari segi pesannya adalah kemudahan. Pesannya kemudahan. Kesannya
warna oh ini kalau kuning warnanya jago. Betul. Ya kan? Tapi dia ada elemen warna ungu juga nggak di logonya jago? Enggak ya, kuning ya? Ya saya nggak tahu ya. Mungkin juga ada ya ungu ya. Iya. Kalau dilihat kan ini, coba yang ini kan bawahnya ungu nih. Yang ini bawahnya kuning harusnya. Iya, ya, kuning. Betul kan? Ya, berarti dia warna temanya dua itu, kuning dan ungu. Oke. Dari segi bahasa sekarang ada beberapa aspek ya. Yang pertama itu ejaan, yang kedua pemilihan kata. Kalau dari segi ejaan ini digunakan elipsis, kemudian ada apa? Ampersand, dan ada kapitalisasi. Betul. Elipsis, aturannya, kaidahnya sebenarnya sebelum atau sesudah elipsis harus pakai spasi. Ya. Ini dia tidak pakai. Ada juga memang penerbit yang tidak memberikan spasi. Contohnya Tempo. Oh, Tempo enggak? Alasannya adalah biar menghemat tempat. Alasannya begitu. Ya saya bisa duga itu yang terjadi. Kemudian pemilihan kata. Dari segi pemilihan kata, mereka menggunakan pilihan kata yang menggambarkan santai. Misahin. Kalau kita menggunakan bentuk formal, buat memisahkan, bahkan buat pun itu sebenarnya cenderung informal. Buat cakapan. Kita pakainya untuk memisahkan uang jajan dan tabungan rumah dengan kantung jago. Tapi ya mungkin dianggap terlalu panjang ya dan tidak terlalu familiar. Iya. Sasarannya mungkin juga ini karena paling anak muda gitu. Ya. Misahin. Ya. Lebih enak. Oke. Terus ini ada tangkapan layar aplikasi, lagi-lagi ini WeWax. Ini menarik loh. Yang transportasi daring sama loka pasar itu tidak ada tangkapan layar aplikasi. Iya, kebetulan mungkin. Iya. Yang di Bank Jago ini dia menggunakan, nama kita lihat nanti bank lain ya. Mereka pakai tangkapan layar juga atau tidak. Karena harusnya ada pesan tertentu. Nah ini kalau kita lihat dari segi aplikasi, sebenarnya tidak masuk pembahasan ini karena topiknya harusnya penulisan UI ya atau penulisan UX. Ini kan ada label nih. Semua kantung saya, saldo bersama, sembunyikan, ini semua label. Fungsinya berbeda-beda. Yang atas fungsinya sebagai menu, yang saldo bersama ini fungsinya sebagai label biasa, menandai bagian. Nah, yang menarik adalah kapitalisasinya beda loh. Saldo bersama kapitalisasinya judul, kantong saya kapitalisasinya kalimat. Hanya yang pertama yang pakai huruf kapital. Iya juga ya. Padahal orang itu biasanya melihatnya yang lebih atas lebih utama kan? Iya. Kalau kita melihat tulisan pun bagian atas judul itu selalu huruf kapitalisasi judul. Bagian bawahnya baru kapitalisasi kalimat. Jadi melihat komposisi ini saya merasa aneh. Harusnya ini huruf kapital juga. Yang sayanya ya? Kantong saya. Saya merasanya begitu, tapi mungkin orang-orang berbeda-beda ya. Iya. Menu cukup jelas, tapi ini harusnya kita tidak terlalu bahas detail sih. Oh tadi mungkin kenapa ini nunjukin tangkapan layarnya, karena ini bank digital udah jadi menonjolkan yang di digital. Mungkin ya, mungkin. Tapi kan loka pasar sama aplikasi daring, aplikasi transportasi daring juga digital juga pada dasarnya. Iya juga ya. Saya duga mungkin begini, untuk perbankan, orang mungkin mereka menganggap orang belum terlalu terbiasa dengan antarmuka mereka. Jadi mereka ingin menunjukkan, gini loh tampilan kami, atau itu dianggap sebagai satu fitur yang paling menarik dari tawaran mereka. Tampilan kami enak loh dilihatnya, mungkin begitu. Iya, itu yang mau ditonjolkan. Ya. Oh, ini, oke. Ini waktu baca semudah itu, saya tuh teringat artikel di Mojok udah. Ada yang mempertanyakan semudah itu. Nah, itunya itu apa gitu? Enggak itu kan deiksis ya. Pronomina, kata ganti. Nah, yang semudah itu, maksudnya dalam kalimat semudah itu untuk... Kan harusnya ada yang diitukan kan? Iya. Coba kita maknai ya. Ini dari makna semudah itu, seindah itukah, sesusah itukah. Itunya itu merujuk, oke, ini berarti kalau menurut saya sesuatu yang di luar dari teks, bukan konteks dia, konteks jadinya. Orang dianggap
memahami itu merujuk kepada sebuah kasus di luar teks yang dianggap dipahami bersama antara si pembaca iklan dengan si pembuat iklan. Oh, oke. Berarti secara nggak langsung nih penulis semudah itu atau sejenisnya menganggap bahwa pemirsanya atau pembacanya itu ya punya pikiran yang sama dengan dia. Iya, betul. Walaupun nggak mungkin sih semua orang punya pikiran. Semudah itunya tuh apa gitu. Hidup gue mudah kok gitu. Tapi itu sudah menjadi apa ya, semacam idiom ya jadinya ya buat kita tidak mempertanyakan kenapa menggunakan semudah itu. Tapi analisisnya menarik pasti. Teorinya pasti macam-macam. Yang jelas ini kata ganti dan pronomina, dan penggunaan pronomina itu memang kadang-kadang melibatkan sesuatu yang di luar teks yang dianggap sebagai pemahaman bersama. Oke. Nah ini kalau dilihat dari struktur udah tajuk semuanya itu. Iya. Tajuknya itu, ini juga nyambung ya. Kalau kalimat kan semudah itu buat memisahkan, ini kan kalimat ya. Iya. Semudah itu buat memisahkan untuk memisahkan uang jajan dan tabungan rumah dengan kantung jaga. Udah, pesannya cuma itu doang, satu kalimat. Iya. Terus kemudian dia pisah dua. Ini tema kampanyenya, semudah itu, ini badannya. Kemudian ajakan bertindak tidak ada. Jadi ini memang hanya menciptakan jenama, memasukkan ke kepala orang. Iya. Oke. Tidak ada daftar sekarang, persediaan terbatas, tidak ada di sini. Karena kemudahan nggak terbatas. Ya, paling yang bisa dianggap sebagai apa? Ajakan bertindak ini, download sekarang. Pemilihan kata ini juga ya menyesuaikan dengan lokasinya, kan ini di Jakarta Selatan. Jadi bahasanya bahasa anak Jaksel. Kalau nggak di Jaksel, unduh sekarang? Unduh sekarang. Oke. Unduh. Nah, kalau dilihat ini udah di belakang yang isinya jajan dengan, terus ini bulanan dengan, dia juga memperhatikan rima juga ya? Iya, rima. Pembuat iklan tuh rata-rata emang pengetahuan gaya bahasanya cukup bagus. Harus bagus, bukan cukup bagus. Iya. Buat jualan? Iyalah. Apakah rima itu selalu efektif untuk penjualan? Di rima itu lebih bukan masalah penjualan. Rima itu membuat kalimat terasa indah. Intinya kan itu kan. Perkara itu digunakan untuk apa ya terserah penggunanya. Puisi misalnya, apakah puisi buat jualan? Enggak. Puisi buat menciptakan efek keindahan di orang begitu baca kan. Misalnya larik-larik puisi yang berima kan terasa lebih enak kan. Iya. Oke. Keindahan itu akhirnya menarik pembeli. Buat ya, itu dalam konteks iklan ya. Iya. Oke, kita lanjut ke, wah ini jenius sudah.